Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, nama saya Ratna Talia Salsabila. NIM D7121982 akan mempresentasikan bab 5 mengenai proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Proses lahirnya Bani Abbasiyah. Nah, proses yang pertama ini yaitu tahun 750 Masehi adalah peran besar bagi keturunan Hashim yang bernama Abu Abbas. Nama Abbasiyah ini diambil dari nama bapak pendiri Abbasiyah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Nah, proses lahirnya Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Saffah dalam perang Al-Ahzab melawan Khalifah Bani Umayyah terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas diberi gelar As-Saffah karena dia pemberani dan mampu memainkan mata pedangnya kepada lawan politiknya. Nah, berdirinya Bani Abbasiyah selama 505 tahun dan diperintah oleh 37 khalifah. Oke, kita masuk ke fase pemerintahan Abbasiyah yang kedua, yaitu fase pembentukan. Nah, para pakar sepakat bahwa masa pemerintahan dinasti Abbasiyah ini dibagi ke dalam 5 fase. Fase ini dimulai dari kelahiran hingga melamahnya pemerintahan Islam terbesar. Nah, fase-fasenya apa aja? Yang pertama yaitu fase pembentukan pastinya. Nah, seperti membuat gedung, ada fase pembentukan, dibentuk fondasi. Ketika udah jadi gedungnya, misalnya ada gempa, runtuh, hancur. Nah, seperti itu juga fase pembentukan Bani Abbasiyah. Ada fase pembentukan hingga fase kehancuran. Nah, yang pertama itu fase pembentukan pada tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi. Nah, fase ini berlangsung dari Khalifah pertama hingga Khalifah ke-9 dari dinasti Abbasiyah. Abu Abbas As-Saffah, pendiri sekaligus peletak fondasi yang kuat dari kerajaan Islam ini. Nah, fase kedua berlangsung pada 847 Masehi sampai 945 Masehi, yaitu sering disebut dengan pengaruh kekuasaan Turki atau asimilasi. Nah, fase ini terjadi pada masa kepemimpinan Al-Mutawakkil yang ditandai dengan pengaruh kekuasaan pertama Turki. Nah, bisa dilihat di gambar tersebut bahwa pengaruh kekuasaan Turki itu sangat berpengaruh ya, sangat menentukan pada masa itu gitu di fase kedua ini. Oke, next lanjut yang fase ketiga tahun 945 sampai 1055 Masehi. Nah, fase ini ditandai dengan pengaruh dinasti Buwayhi atau dikenal sebagai pengaruh Persia kedua. Nah, masa ini juga disebut masa disintegrasi kekuasaan Abbasiyah atau munculnya kekuatan tandingan. Nah, pengaruh Persia pertama terjadi pada awal pendirian dinasti Abbasiyah. Pada masa ini pula kekuatan Islam seperti Fatimiyah di Mesir, Idrisi di Maroko, Sabak Takim di India menyatakan merdeka dan lepas dari kungkungan Abbasiyah. Oke, next fase keempat yaitu fase kekuasaan Perang Salib. Fase ini berlangsung antara tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 1194 Masehi dan sering disebut sebagai munculnya pengaruh Turki kedua dengan munculnya Bani Saljuk yang menyaingi Abbasiyah di Baghdad sekaligus Umayyah kedua di Andalus. Nah, pada masa ini teman-teman, dinasti
Fatimiyah di Mesir dengan tokoh Salahuddin Al-Ayyubi telah mengalami konflik dengan para Salibis terkait penguasaan Palestina. Oke, fase kelima, fase tumbangnya kekuasaan Islam. Nah, ini fase terakhir. Nah, fase terakhir ini merupakan fase kemunduran atau fase hancurnya. Fase ini terjadi pada tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah, atau kalau tahun Masehinya 1194 Masehi sampai 1258 Masehi, di mana perang salib sudah mulai memporak-porandakan kekuatan Islam. Puncaknya pada 1258 Masehi, pasukan Mongol yang di bawah pimpinan Genghis Khan berhasil mencapai Baghdad dan menaklukkan kota tersebut. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.